kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar dan terus belajar. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesempatan, kemampuan untuk duduk bermajlis, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk usaha kita memperbaiki amalan kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka kajian-kajian seperti ini adalah amalan-amalan yang kita bersyukur atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada siapa saja yang terlibat sehingga terrealisasinya majelis ini, sehingga bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kajian pertama kita dari kajian parenting yang diprogramkan oleh sekolah, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan maslahat, manfaat yang besar kepada anak-anak kita semuanya. Tema dari kajian kita ini adalah keutamaan atau pentingnya waktu, ya, pentingnya waktu dan bahaya lalai dalam mentarbiyah anak. Karena memang waktu ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang semua kita dikasih. Semua kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan waktu tersebut kita menjalani hidup kita. Kita berdagang, kita beribadah, kita berumah tangga, dan lain sebagainya. Modal terbesarnya adalah waktu. Itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala beri kita waktu. Makanya waktu ini nikmatnya besar. Waktu ini lebih berharga dibandingkan uang. Iya. Waktu yang sekarang sama orang dibuang-buang itu lebih besar dibandingkan uang. Bayangkan kalau kita dikatakan kepada kita masing-masing, waktumu telah habis. Mau apa kita? Ngomong aja nggak bisa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat waktu ini, itu nikmat yang besar. Kita lihat di sekeliling kita atau bahkan dari keluarga kita, kerabat kita, yang Allah stop waktunya. Allah wafatkan dia, habis waktunya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempatnya balasan. Arti dunia ini memang disitulah kita diberikan modal terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal, yang modal terbesar itu bentuknya adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang kita semua hafal surat ini, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu. Demi waktu ini Allah bersumpah. Bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Jadi kita semuanya, ana, antum, yang duduk di sini, yang duduk di sana, yang duduk di belakang hijab, dan semuanya kita semua berada dalam kerugian. Sehingga usaha yang dilakukan apa? Menyelamatkan diri. Dan keselamatan itu Allah katakan apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 kunci keselamatan. Kalau enggak, berada dalam kerugian terus dia. Untuk menyampaikan ini Allah sampai bersumpah, demi waktu, sungguh manusia itu semuanya berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman. Perhatiannya besar kepada iman dan juga amal saleh, dan saling mewasiatkan, saling mengingatkan tentang kebaikan dan kebenaran, dan juga kesabaran. Ini adalah kunci orang agar selamat di dunia. Dan ini semuanya erat hubungannya dengan waktu. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, sungguh surat ini sudah sangat amat cukup
sebagai hujah untuk manusia. Manusia ini sudah sangat sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak peringatan. Kalau peringatan itu hanya satu bentuknya, itu surat ini, lakafathum, maka sungguh itu sudah mencukupi mereka. Sudah mencukupi mereka. Saking apa? Saking besarnya makna daripada surat Al-Asr tadi. Bahkan diriwayatkan ya, walaupun dalam sanad hadisnya diperbincangkan oleh para ulama, tapi kisah ini disebutkan bahwasannya para ulama atau para sahabat ketika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain saling membacakan surat Al-Asr. Untuk apa? Untuk mengingatkan biar kita ini pelit sama waktu kita, bukan jor-joran sama waktu kita. Pelit di sini maksudnya apa? Tidak kita gunakan waktu tersebut kecuali untuk yang bermanfaat. Atau setidaknya jangan sampai memberikan madarat pada orang lain. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 62, Allah mengatakan wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga telah menciptakan malam dan siang, yang terus silih berganti setiap harinya. Bagi siapa? Bagi orang yang mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Artinya perubahan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Ini biar kita berpikir. Dan itu waktu semuanya ya. Malam itu waktu, siang itu waktu. Nah, pada yang demikian tersebut ada tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang yang ingin berpikir atau ingin bersyukur. Tapi kalau kita terkadang sampai tanggalan lupa tanggal berapa ini. Saking terus malam siang berganti, nggak ada bekas pada diri kita. Maka ini apa? Ini peringatan sekaligus modal bagi kita untuk bersyukur dan berpikir tentang waktu kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang di neraka nanti. Allah mengatakan apa? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka nanti akan berteriak di dalam neraka itu. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Agar apa? Agar kami beramal. Agar kami bisa berusaha memperbaiki diri kami, bukan dengan perbuatan kami yang dulu kami pernah lakukan. Kita bakal ngelakuin hal yang berbeda ya Allah. Kita akan taat dan bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kalian sekarang pengen keluar dari neraka untuk beramal. Dulu kalian telah diberikan kesempatannya. Waktu itu bukan kita nggak dikasih sama Allah. Terkadang dikasih banyak. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kalian umur? Dan telah datang kepada kalian apa? An-nadhir, peringatan. Ibnu Abbas dan juga sahabat yang lainnya mengatakan apa? Maksudnya di sini adalah umur 60 tahun. Karena kebanyakan manusia atau umatnya Rasulullah SAW umurnya antara 60 sampai 70. Dan beliau menyebutkan sedikit sekali yang melebihi 70 tersebut. Sebagian ulama mengatakan apa? Maksudnya adalah umur 40 tahun. Umur 40 tahun artinya sampai umur 40 biasanya orang mulai kembali berpikir untuk kondisinya. Mulai berpikir untuk akhirat, mulai khusyuknya lebih. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW. Sebagian ulama juga bilang apa? Peringatan tersebut berbentuk uban. Kalau kita lihat uban, bukan kita berusaha ilangin uban tersebut, tapi itu tanda buat kita dan itulah kita ya, selalai itu ternyata kita lihat uban udah, umur kita 40 udah,
tapi belum juga kembali berpikir untuk memastikan kondisi kita berada di atas jalan keselamatan atau bahkan sebaliknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu di dua nikmat tersebut. Tertipu apa? Tertipu untuk bersyukur. Tertipu untuk bersyukur. Dikasih waktu luang dipakai buat leha-leha. Dikatakan dulu di negeri Syam ada ulama di negeri Syam. Ulama ini melewati sekelompok orang yang sedang bermain di atas meja. Jadi ada anak muda atau orang tua, ada sebagian orang duduk-duduk di meja. Di meja tersebut bermain permainan. Kemudian ulama ini lewat, terus ngelihat ke arah orang yang lagi main tersebut. Mereka melewati, atau si ulama tadi melewati sekelompok orang yang sedang bermain di atas meja. Akhirnya dilihat sama si ulama tadi, terus ditinggal. Ya, si ulama tadi mengurus urusannya. Ketika dia pulang, dia lewat meja yang sama, ternyata orang tersebut masih di posisi yang sama, masih terus bermain, nggak berubah posisinya dan nggak berubah permainannya. Maka si ulama tadi bilang apa? Kalau seandainya waktu itu dijual dan bisa dibeli, aku akan beli waktu mereka. Kenapa? Karena si alim tadi ini menyadari nilai dari waktu tersebut. Adapun yang main di atas meja dia nggak peduli, yang penting dia bisa ketawa bersama teman-temannya. Mau sejam 2 jam yang habis ya terserah. Maka waktu ini mahal. Waktu ini mahal dan waktu nggak akan kembali, mustahil. Nggak akan kembali. Nggak akan kembali. Masa muda itu mustahil kembali. Ingat kita dulu umur 20 tahun, 25 tahun misalnya. Itu nggak akan kembali, mustahil. Yang kita punya hari ini dan ke depan. Yang lalu udah berlalu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan waktu kita. Dan di antara bentuk memanfaatkan waktu adalah menggunakannya untuk maslahat keluarga kita. Untuk maslahat keluarga kita. Kalau untuk laki-laki, untuk apa aja, untuk apa juga kita kerja. Kalau bukan buat keluarga kita. Buat apa juga kita capek-capek di luar, kepanasan, kehujanan. Mungkin harus cekcok sama orang lain. Tarik ulur. Cari keuntungan ke sana ke sini. Buat apa kalau bukan buat keluarga? Tapi perlu kita pahami bahwasannya memberikan waktu untuk keluarga bukan cuma memberikan hasil dari apa yang kita sudah kerjakan, yaitu uang. Tapi ada waktu-waktu lain yang bentuknya perhatian, kebersamaan. Ini juga mahal. Ana pribadi tahulah, kita yang duduk di sini dan yang duduk di sana, kita bukan pengangguran. Ustadz, afwan, kita punya kerjaan banyak, kita tahu. Kita insya Allah di posisi yang kurang lebih sama. Cuman sesibuk apa kita harus tetap ada waktu untuk keluarga kita. Harus ada waktu bersama keluarga, sama anak. Sesibuk apa? Atau bahkan kita justru kalau pas nggak sibuk, justru cari kesibukan biar nggak bisa sama anak. Jangan. Sesibuk apa kita, tetap punya waktu bersama anak kita. Dan kalau lagi sama anak atau sama istri, yang paling harus sering-sering kita ingatkan adalah perkara tauhid. Tauhid ini hubungan hamba sama Allah. Kita ingetin istri kita, suruh banyak doa, suruh minta sama Allah. Kita bilang sama anak kita, kalau pengen minta sama Allah. Allah yang punya segalanya. Bahkan ayah ini, bapak ini, abi, itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua punya Allah.
Tanamkan tauhid sama anak kita. Dan ini ilmu yang pertama kali perlu diajarkan pada anak kita bahkan sebelum Al-Quran. Tanamkan nilai-nilai tauhid sama anak. Cinta sama Allah, meminta sama Allah, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini tauhid. Kalau tauhid sudah diajarkan, disampaikan ke anak, jangan lupa juga untuk menyampaikan masalah sholat. Masalah sholat, apalagi anak udah sampai 7 tahun lebih ya. Anak-anak yang sudah SD, disampaikan masalah sholat. Sholat, diajarkan juga kenapa mereka harus sholat. Ditunjukkan sholatnya. Diajak sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Boleh nggak apa-apa kita beliin mereka mukena misalnya. Beliin anak mukena, dia hadiahin mukena. Wallah anak senang. Di Shopee insya Allah cari pas lagi murah. Cari yang bagus, yang kira-kira anak kita suka warnanya buat mereka. Niatin ya Allah, ini buat anak kita biar apa? Biar suka sholat. Wasilah itu banyak. Wasilah itu apa? Banyak untuk bisa anak kita suka sama sholat. Kalau udah diajarkan tentang sholat, diajarkan untuk menjauhi dosa. Diajak untuk bisa menjauhi dosa. Terus dibangun hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Dibangun juga hubungan yang kuat dengan siapa? Dengan orang tua. Anak ini harus dekat sama orang tua. Kalau enggak, dicurhat sama siapa? Dicerita sama siapa? Anak ini pasti bakal banyak ceritanya. Kalau anak diam sama orang tuanya, orang tua yang harus tanya. Jangan didiemin. Ada satu kisah. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang psikolog di Kuwait. Ada perempuan datang ke kantor psikolog ini dengan baju, akramakumullah, yang sangat minim dan ketat. Anak perempuan yang sudah baligh, remaja. Masuk ke kantor psikolog ini dengan baju yang sangat minim dan ketat. Sampai si psikolog ini waktu cerita dia bilang apa? Waktu si perempuan ini masuk, karena sampai yang malu malah si psikolognya. Kok kayak gini? Tapi itulah kisahnya. Perempuan tersebut duduk, terus dia ngomong sama psikolognya. Ya psikolog ini dengan tugasnya ya. Si perempuan ini bilang, aku pakai baju seperti ini dikomen sama orang tuaku. Dan komenan orang tuaku itu bertentangan dengan apa yang aku inginkan. Kok diatur, kata dia. Orang tuaku bilang di sana banyak laki-laki nanti tergoda. Terus si anak perempuan ini bilang apa? Karena laki-laki anak harus rubah baju anak. Apa urusan anak sama orang laki-laki itu? Anak nggak mau merubah diri anak untuk orang lain, kata dia. Sehingga anak perempuan tersebut tetap memilih untuk pakai baju yang seperti itu. Kemudian si psikolog ini bilang, coba kamu ke mall. Disebutin tuh di Kuwait itu ada salah satu mall besar. Coba kamu ke mall dengan baju seperti ini. Kira-kira laki-laki yang ngelihat berapa orang? Kamu bikin eksperimen aja nggak apa-apa. Hari pertama, ini cara psikolog itu ya. Kita nggak ngomong cara yang dilakukan oleh psikolog tersebut. Cuma nanti ujungnya akan ada disampaikan hikmah untuk kita ketahui bersama. Kata psikolog ini, coba kamu keluar ke mall tersebut dengan baju seperti ini. Terus bikin oret-oretan. Besoknya gunakan baju yang lebih tertutup. Tuliskan hasil di kertas. Kemudian besoknya pakai baju yang tertutup dari atas sampai bawah. Keluar ke mall yang sama, tulis hasilnya. Nggak lama, sekian hari, seminggu kemudian perempuan ini datang bawa kertas ke depan psikolog tadi. Dia bilang kalau ini waktu dia pakai baju yang minim tadi, yang liatin dia banyak, bahkan ada yang goda-goda dia. Sekian banyaknya. Lebih tertutup, lebih sedikit. Semakin tertutup, semakin apa? Semakin sedikit yang goda. Akhirnya si psikolog ini bilang, itu yang dipengenin sama orang tuamu. Yaitu apa? Penjagaan. Orang tua bukan pengen maksa kamu. Orang tua bukan pengen
nentuin pilihan kamu, kamu harus gini, harus gitu, enggak. Mereka cuman pengen kamu selamat. Apa buktinya? Ini bukti yang kamu udah coba. Kita sekali lagi nggak bahas cara yang dilakukan oleh psikolog tadi. Yang kita bahas apa? Kebersamaan orang tua dan anak, sehingga anak tahu maksud orang tua. Kita orang tua ini nggak mungkin pengen jahat sama anak kita. Cuman terkadang apa yang kita maksudkan nggak sampai ke anak. Kenapa? Mungkin kita kurang dekat sama anak kita. Mungkin kita kurang dekat sama anak kita. Dan yang paling kuat dalam memberikan kebaikan pada anak itu perkara qudwah. Qudwah. Pernah kita kisahkan ya. Disebutkan kisah ini. Ada seorang anak main ke dalam hutan. Ada seorang anak main ke dalam hutan. Di hutan tersebut dia melihat seekor kucing atau seekor anak anjing. Kemudian digoda hewan tersebut, diganggu-ganggu sama dia dengan seranting kayu. Kemudian anak tersebut ngomong jelek. Karena di hutan suaranya apa? Kembali lagi, mantul ya. Suaranya mantul. Terus si anak ini bilang, "Kamu siapa?" Suaranya mantul. "Kamu siapa?" Akhirnya sama si anak ini dicela orang tersebut. "Kamu ini," diomongin omongan kotor. Suaranya pun apa? Kembali. Setelah anak ini pulang ke rumahnya, anak ini cerita ke ibunya. "Wahai ibuku, wahai ummi, aku tadi di hutan ada orang jahat. Dia berkata kepadaku perkataan-perkataan yang kotor dan keras." Ibunya dengan ringan dan tenang tertawa dan tersenyum. Ibunya bilang apa? "Itu suaramu sendiri. Kalau kamu ngomong baik, yang akan kamu dengar itu baik." Akhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mendekatkan diri kita dengan anak kita. Kita tarbiyah mereka. Jangan sekarang ini kita tinggalkan anak kita, jangan. Kalau nanti kita udah tua, kita ditinggal sama anak kita tahu rasanya kayak apa. Kalau kita udah nggak berdaya, ternyata yang meninggalkan kita adalah anak kita sendiri, kita mau apa? Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu tergantung perbuatan yang dilakukan. Sekarang kita tinggalkan anak kita lebih memilih untuk sama handphone kita lebih memilih untuk duduk sama teman kita, sahabat kita, menghabiskan waktu kita bersama mereka, menghabiskan waktu kita untuk terus berbisnis tanpa duduk sama anak kita, berdagang dan lain sebagainya. Maka ketika kita besar, kita ditinggal sama anak kita paham rasanya kayak apa. Ada ibu-ibu ditinggal sama anaknya, sampai ibunya bilang apa? "Saya lapar aja, saya nggak bakal minta makan sama anak saya." Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Itu semua tanaman yang kita tumbuh. Itu tanaman yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Maka di antara yang bisa dilakukan juga adalah banyak-banyak berdoa. Di antara doa terbaik adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa itu. Itu doa untuk kita dan untuk keluarga kita. Banyak doa-doa tersebut sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua pada tahu ya, zaman sekarang ini fitnahnya kayak apa? Godaan dan gangguannya. Nggak ada yang tertutup sekarang, terbuka semuanya. Sampai resep masak pun apa? Nggak ada resep rahasia lagi sekarang. Kalau dulu ada ya resep rahasia, wah disimpan di buku, di dalam lemari, dikunci lemarinya. Sekarang nggak ada resep rahasia, semuanya terbuka. Yang tertutup terbuka sekarang, fitnahnya besar dan mengerikan. Dan kita nggak bisa terus gandeng anak kita sampai anak kita besar. Kita nggak paham umur kita sampai kapan. Kita hanya bisa memberikan mereka apa? Pesan-pesan, wasiat-wasiat, pelajaran pendidikan sebagai modal untuk mereka menjalani kehidupan mereka ke depan. Itu yang bisa kita lakukan. Maka banyak-banyaklah berdoa. Kemudian
teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa membantu orang tua untuk memberikan kebaikan pada anaknya adalah at-tarkiz. Tarkiz itu adalah fokus terhadap sesuatu. Contohnya, untuk biar lebih gampang, biasanya dengan contoh pemahaman kita lebih bisa kita pahami. Contoh, anak suka ngompol. Yang kita lakukan apa? Kita latih anak kita buat setiap malam sebelum tidur kencing. Ayo nak, kencing dulu. Kita ngomong sama istri kita, ini sebulan ke depan kita berlakukan toilet training coba ke anak kita. Kita latih anak kita bisa kencing sendiri, mulai nggak pakai popok, atau bahkan malam nggak ngompol. Apa yang dilakukan? Sebelum tidur dikencingin. Udah tidur, sejam kemudian diangkat, dikencingin. Dan terus demikian. Sampai pada akhirnya apa? Lepas tuh popoknya. Dan lama-lama insya Allah nggak ngompol lagi. Dan itu sangat lumrah untuk kita lakukan. Dilakukan oleh para orang tua, lumrah sekali. Toilet training. Nah, untuk memberikan kebaikan pada anak, lakukan training yang sama. Maksudnya apa? Sebulan ke depan pengen apa? Pengen memperkuat sholatnya anak misalnya. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Usaha-usaha untuk mendekatkan anak kuat sholatnya. Diajak ke masjid misalnya, atau diketemukan sama anak-anak yang soleh yang suka ke masjid juga. Nah, kita punya beberapa rencana ke depan untuk memberikan kebaikan pada anak kita, atau melatih anak kita melakukan sesuatu. Ini namanya tarkiz dalam bahasa Arab, atau memfokuskan sesuatu untuk memberikan kebaikan pada anak. Jangan kita setiap hari ngomong ke anak kita, setiap hari nasehatin anak kita. Itu lama-lama dia capek. Atau lama-lama dia nggak dengerin omongan kita. Tapi hendaknya kita punya apa? Punya kegiatan sama mereka. Tentukan waktunya sebulan ke depan, kita ingin memfokuskan anak-anak kita biar apa? Biar kuat sholatnya atau baik akhlaknya. Diajak minggu depan kita ke rumah nenek dan kakek, yang akan dilakukan ini dan itu. Jangan kita setiap hari nasehatin anak kita, setiap hari kita ngomong sama anak kita, setiap hari kita marah, setiap hari kita udah diomongin berkali-kali gak paham juga. Kupingnya di mana? Cewer kupingnya. Jangan, tapi kita pakai cara kayak tadi kita beresin masalah ngompol atau beresin masalah popok. Punya target sebulan ke depan, pengen bikin ini, menguatkan sisi ini pada anak, maka kita lakukan. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu teoritis juga, ngalir lah. Cuman ditentukan rencana-rencana ke depan. Nah, kemudian ada sebagian orang tua bilang, Ustadz, afwan, saya ini nggak lalai dari mentarbiyah anak. Buktinya saya ini kerja siang malam. Ustadz, kira buat siapa kalau bukan buat anak-anak? Atau bahkan saya kerja pulangnya 4 bulan sekali. Ustadz, kira nggak capek? Buat siapa kalau bukan buat anak? Naam, dari sisi uang sampai uangnya. Mungkin gemuk juga anaknya. Sehat, gizinya baik dan bagus. Tapi yang dimaksud tarbiyah di sini apa? Kebersamaan dan perhatian juga. Bukan cuman bikin anak kita gemuk, bergizi, sehat, bukan. Harus ada waktu kebersamaannya. Dan ini berlaku untuk bapak dan ibu, apalagi ibu ya. Sering sekali kita sampaikan kalau power ibu itu sangat bisa berkurang. Jadi ibu ini sebenarnya superhero dia. Cuman gak ada sayapnya aja. Tapi kekuatan super mereka bisa hilang, luntur, rusak. Yang banyak sebabnya karena handphone. Kumpul teman. Sibuk di luar, entah sibuk apaan, arisan atau yang lainnya. Bukan nggak boleh, itu bukan nggak boleh. Semuanya ada porsinya masing-masing. Semuanya ada porsinya masing-masing. Dan lalai dalam mentarbiyah anak ini bukan nggak apa-apa.
Ini perkara yang mahdzur, haram, bahkan seorang berdosa karenanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Orang yang Allah berikan kepemimpinan, nih kita semuanya nih. Allah jadikan kita pemimpin, dikasih kepemimpinan, kita punya bawahan, punya keluarga yang kita atur. Kemudian orang tersebut mati. Ketika dia mati di posisi berbuat curang terhadap siapa yang dipimpin oleh dia. Ini kalau dibacakan hadis ini yang teringat pemerintah pusat. Padahal kita dengan porsi kita yang kecil, kita juga pemimpin untuk keluarga kita. Kalau dia mati, dia berbuat curang dengan apa yang dan siapa yang dia pimpin, maka Allah akan haramkan surga bagi dia. Surga haram, mau masuk mana coba? Mau masuk mana coba? Dan gak ada yang lebih indah dibandingkan ketika kita wafat, pahala kita mengalir. Di antaranya karena apa? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya Allah. Maka jangan pernah kita melalaikan anak kita dari tarbiyah kita. Wallah, lari nanti anak kita dari kita. Kita telepon gak mau datang. Mau ngomong apa coba? Dan ternyata sebabnya tidak lain tidak bukan kecuali diri kita sendiri. Kita hilang semasa muda kita. Kita gak punya bekas buat anak kita. Gak ngasih apa-apa untuk mereka. Ditinggal sama anaknya, la haula wala quwwata illa billah. Ana pernah ketemu satu orang tua, dan masya Allah ya, orang tua ini hikmahnya banyak. Makanya Rasulullah pernah bilang apa? Al barakah indal akabir. Berkah itu ada pada orang besar, yang besar ilmunya atau besar umurnya. Pernah ketemu sama orang tua itu bilang apa? Dia tarik nafas, lagi ngobrol ini, terus dia bilang, paling berat orang kalau udah diuji anaknya. Gak bisa makan itu lebih ringan dibandingkan diuji anaknya. Dan kita belajar dari orang lain, gak perlu mencoba kegagalan tersebut. Kesempatan itu gak balik 2 kali. Mungkin kalau kita di bisnis ya, atau masak misalnya, masak sayur asem. Kita lihat di YouTube resepnya misalnya. Sayur asem, wah gampang nih. Bahannya juga ada di kulkas. Kita bikin sayur asem. Gagal. Ya udah deh, gagal. Besoknya kita coba lagi. Lebih berhasil sedikit. Besoknya kita coba lagi sampai enak sayur asemnya. Atau bahkan kita lakukan hal tersebut dalam bisnis kita. Kan gagal, besok coba lagi, gagal, besok coba lagi. Dalam mentarbiah anak nggak bisa kayak gitu. Gagal, ya wes gagal. Karena waktunya udah lewat. Itu anak nggak bakal jadi kecil lagi. Tarbiyah di masa kecil mereka yang sudah terlewat, kita cuma bisa gigit jari kita, nyesel dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Tinggal kita menggunakan waktu yang akan datang setelahnya. Maka mentarbiyah anak bukan bisnis yang bisa dicoba berkali-kali. Bukan resep masak yang bisa dicoba berkali-kali untuk bisa jadi lebih enak masakannya. Tapi ini tarbiyah anak yang kalau nggak dilakukan sekarang, besok terlewatkan. Maka dari meja ini kami mengajak kepada seluruh orang tua untuk bersama-sama kita sadar menggunakan waktu kita untuk bisa memberikan kesempatan dan kebaikan kita pada orang tua kita. Dan peran orang tua sangat diharapkan, dan peran ibu, bapak juga masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Kami ingat sekali sama bapak pernah dulu kita di loteng di lantai 2 lagi duduk, terus bapak minta air. Waktu masih kecil, ambil air. Terus kita bilang, aduh takut ke bawah sendirian. Jangan takut, berani. Ayo berdiri. Dan ternyata sekarang kalau diingat apa?
Yang kita bisa belajar ketegasan dari siapa? Dari bapak. Berani dari bapak yang itu nggak keluar dari ibu. Ibu ini kelembutan, kasih sayang, percaya, dan lain sebagainya. Artinya anak harus dapat peran bapak, juga dapat peran ibu. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang berbicara dan juga untuk teman-teman semuanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Syukran. Kalau ada ibu-ibu yang mau tanya boleh dituliskan di kertas terus dikasihin ke depan, barakallahu fikum. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti apa yang disampaikan sudah bisa difahami insyaallah. Terutama momen ya, momen-momen kebersamaan lagi liburan, lagi sama keluarga, lagi kumpul di meja makan misalnya. Itu momen-momen yang mahal itu. Jangan kita sibuk sama yang lain. Jangan kita sibuk. Ada pertanyaan tafadhol. Nah. Ustadz, jika seorang laki-laki dalam kondisi bertanggung jawab atas istri, ibu, adik, dan anak-anak, siapa yang lebih diprioritaskan mendapat pendidikan agama darinya? Nah, jadi semakin besar tanggung jawab itu, maka semakin besar apa? Tuntutannya. Semakin besar tanggung jawab, maka akan semakin besar tuntutannya. Kalau kita jadi kepala keluarga, ada tanggung jawab kita. Lebih tinggi dari itu, misalnya RT misalnya, dia bukan cuma ngurus keluarga aja, tapi banyak keluarga yang diurus. Maka semakin besar pertanggungjawabannya, maka akan semakin besar juga tuntutannya. Dan begitu seterusnya. Dan pembebanan tersebut, kita dijadikan ketua, itu bukan kemuliaan tapi pembebanan. Paham ya? Dijadikan ketua itu bukan, wah ketua nih, bukan, itu beban. Tapi ketika beban tersebut dilakukan amanat-amanatnya, akan menjadi kemuliaan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Di antara doa yang tidak ditolak adalah doanya hakim yang adil, penguasa yang adil. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pahalanya. Kapan? Ketika dia bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepada dia, maka akan menjadi kemuliaan. Sebelum menjadi kemuliaan itu asalnya adalah beban yang perlu tanggung jawab yang kita lakukan. Dan itu semua kita lakukan dengan dasar ilmu. Makanya perlu belajar. Apalagi suami perlu belajar. Kita perlu belajar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gimana menyikapi anak yang suka menyerang ibunya, suka membantah
dan sering mengatakan Umi jahat, Umi jelek, dan lain-lain. Sebagai ibu kadang suka tidak sabar ketika mendengarkan itu dan sangat sedih. Iya, sedih banget pasti. Sedih. Caranya gimana? Yang pertama, coba bersikap lembut sama anaknya, dan bapak harus punya peran di sini. Kalau bisa jangan ibunya yang nyuruh, sini minta maaf sama Umi. Sini minta maaf sama Umi. Itu anak pasti bilang apa? Gak mau. Yang nyuruh minta maaf siapa? Bapaknya. Bapaknya yang panggil anaknya. Nak, kesian Umi. Diceritain apa? Kebaikan Umi yang ceritain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu banyak baca surat Luqman coba. Bagaimana Luqman mentarbiah anaknya. Luar biasa. Di sana diantaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang tua itu menyebutkan kebaikan orang tuanya ke anaknya. Ibu bilang ke anaknya apa? Nak, bapak itu pergi pagi, pulang sore, kepanasan, jualan, dagang. Itu tuh karena sayang sama kamu loh. Sebutin kebaikannya. Siapa yang sebutin kebaikan bapak? Ibu. Bapak juga sebutin kebaikan ibu pada anaknya. Nah, kamu tahu waktu Umi ngelahirin kamu, sama Umi kamu dipeluk, dikasih nama yang bagus, dibeliin hadiah, dikasih baju yang cantik. Ibu itu sayang banget sama kamu. Biar anak tahu apa? Tahu terima kasih. Si anak bakal insya Allah biiznillah akan nggak nyerang ibunya lagi. Dan kalau si anaknya lagi minta maaf nih misalnya ya, habis diomongin sama si bapak, si anak renyuh nih hatinya nih, dia datang ke Uminya minta maaf. Uminya peluk anaknya yang keras, bukan diteken ya, maksudnya dia apa? Dipeluk yang kencang anaknya, dicium anaknya, disebutin kalau si Umi sayang sama dia. Insya Allah dilakukan beberapa kali akan menimbulkan kasih sayang yang besar pada anaknya. Dan ibu dan bapaknya juga jangan suka bentak anaknya. Takutnya dibelajar dari kita juga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Na'am. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, afwan, pertanyaan terakhir kali ya. Barakallahu fikum. Bagaimana mengadakan sosok ayah dengan kondisi LDR? LDR ini maksudnya hubungan jarak jauh ya. Misal 3 bulan sekali baru pulang ayahnya, sedangkan di rumah anak hanya bersama ibunya saja. Jika untuk video call atau telepon, kita rutin setiap hari. Masya Allah, barakallah. Memang kondisi ini sulit ya. Anggap itulah yang sudah terjadi. Harus ada pisah, entah sementara atau dalam jangka waktu yang panjang. Kalau itu sudah terjadi, maka pertama sosok ayah jangan sampai hilang, tetap ada di rumah dengan video call dan juga telepon. Kalaupun enggak, maka dekatkan dengan kakek misalnya, kakek, atau paman yang kuat karakternya. Kalau nggak ada juga dengan apa? Dengan tokoh, misalnya imam masjid atau ustadz. Buat apa? Untuk kita kuatkan karakter kita. Atau bahkan istri yang cerai sama suaminya, anaknya masih kecil, atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, punya anak kecil. Walaupun sosok suami nggak ada, tapi tetap nggak boleh, nggak ada itu nggak boleh. Harus ada dengan apa? Dengan menggantikan sosok pengganti, seperti kakek. Kita bilang sama anak kita, jadi kayak kakek. Orangnya Masya Allah. Paham ya? Imam masjid kita tunjuk misalnya, itu imam masjid Masya Allah. Jadi kayak dia. Jangan sampai sosok ayah hilang. Tapi ini sudah baik ya, dengan apa? Dengan memberikan video call, telepon, ngasih tahu info-info tentang anaknya di sekolah dan lain sebagainya. Ini udah baik dan bagus.
Udah baik dan bagus, wallahu taala a'lam bishawab. Dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, pesan dari sekolah untuk para orang tua. Kalau anaknya pulang sekolah ditanya, gimana tadi di sekolah? Gimana tadi gurunya? Gimana tadi teman-temannya? Biarin dia cerita. Kalau ada 20 menit kita sama anak kita 7 menit aja. Sisanya 13 menit biar anaknya yang ngomong dan cerita. Ditanya gimana tadi di sekolah, gimana tadi temennya, gimana tadi gurunya. Kalau dia ada sedihnya, dia tadi jatuh di sekolah, main bola jatuh berdarah lututnya, ya kita kuatkan dia. Di situ kita bisa apa? Bisa kasih masukan-masukan baik kepada anak kita. Dan itu nggak terjadi kalau kita orang tuanya nggak tanya kepada anak kita, gimana sekolahnya, gimana tadi teman di sekolah, gimana tadi gurunya ngajarin apa aja. Maka pesan kami dari sekolah untuk para orang tua adalah, ayo ketika kita jemput anak kita tanya anak kita, gimana tadi di sekolah belajar apa aja, main apa aja, gurunya gimana. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya insyaallah akan kita jawab pada kajian-kajian berikutnya insyaallah. Kajian parenting ini akan berlanjut 2 minggu sekali insyaallah. 2 minggu sekali, yaitu pekan pertama dan pekan ketiga di hari Selasa seperti ini. Kalau itu tidak memberatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, akan kita lanjutkan waktu dan hari seperti ini. Tapi kalau ada keberatan, nanti akan kita diskusikan kembali untuk waktu dan jamnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.